Profesor Dudin Jamanhuri telah menempuh pendidikan gelar sarjananya di UNPAD dan magister di IPB dan mendapatkan gelar DEA di Perancis pada tahun 1988 dan juga mendapatkan gelar PhD-nya di Perancis pada tahun 1993. Beliau merupakan seorang guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB sejak tahun 2000 hingga sekarang, merupakan staf ahli Lemhanas RI di bidang ekonomi sejak tahun 2008 sampai 2022. Merupakan ketua lembaga think tank Elken dari tahun 2012 hingga sekarang dan merupakan ketua Dewan Guru Pakar Brain Society Center dari tahun 2020 hingga sekarang. Namun sebelum Bapak Ibu kita mendengarkan bersama orasi yang akan disampaikan oleh Profesor Didin, mari kita menyaksikan video launching buku Model Negara Kesejahteraan Indonesia, Pendekatan Heterodoks. Selamat menyaksikan. Baik, dan langsung saja kami persilakan kepada Profesor Didin Damanhuri untuk bisa menyampaikan orasinya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Haji Bambang Susatyo. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah IPB, Profesor Tridoyo Kusmasanto. Yang terhormat Rektor IPB University, Profesor Arif Satria. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan dekan-dekan yang hadir di
offline maupun online. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Ibu Dr. Sahara. Yang saya hormati para tokoh nasional yang tadi ada 47 memberikan komentar terhadap buku saya dan semuanya dimuat. Ada yang sampai 10 halaman. Seperti sebuah artikel mendalam. Kemudian tentu saja para mahasiswa, dosen dan kolega guru besar yang hadir di online maupun offline. Ini komisi pembimbing saya yang waktu master di IPB, Profesor Bungaran Saragi. Dan tentu saja para hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik di offline maupun online. Yang ingin kami sapa, barangkali hadir Dubes Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, Bapak Heri Ahmadi, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, teman seangkatan saya, 2014-2018. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok gagasan yang relatif singkat waktunya. Tidak bergerak. Tolong panitia. Tidak bergerak ya. Oke. Ya. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya mohon izin untuk tidak mengeksplor isi buku secara keseluruhan, tetapi dalam konteks saya sebagai dosen, guru besar di IPB, ingin memulai dari satu pernyataan tentang tugas pokok perguruan tinggi, yaitu Tridharma. Jadi kita mengenal bahwa ada pendidikan, ada riset, penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Nah, dari konstatasi Profesor Mubiarto tahun 90, bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang oleh para guru besar, oleh para dosen di perguruan tinggi nasional maupun yang menempuh di luar negeri, ada problem apa yang saya sebut sebagai epistemological trap atau jebakan epistemologis, yaitu riset-riset, apakah itu adalah disertasi, tesis, bahkan mulai dari skripsi, dan kemudian menghasilkan sarjana-sarjana, dan mereka ada yang berkiprah di dunia pendidikan tinggi, dan banyak sekali scholar, terutama sejak Orde Baru, dan di era reformasi, mereka termobilisasi di dalam elit-elit pemerintahan, bahkan di era reformasi menjadi elit-elit politik, seperti Pak Bambang, yang menjadi wakil ketua umum Golkar. Sayang, kalau saya lihat di media sebenarnya hampir jadi ketua umum gitu. Mungkin the next ya. Nah, dalam perspektif yang demikian, maka dapat dibayangkan Indonesia ada sebuah transformasi besar-besaran. Pertama sejak tahun 70-an ketika proses pembangunan secara sistematis terjadi dengan adanya GBHN, dengan adanya pelita-pelita, dan mobilisasi kalangan teknokrat di dalam pemerintahan, terutama waktu itu di era sentralisme dan otoritarianisme, maka dapat dibayangkan Indonesia mengalami proses transformasi yang sangat mendasar. Apa yang dikemukakan oleh Profesor Mubiarto yang mengatakan bahwa
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan kebudayaan yang berasal dari pemikiran kalangan scholar yang bisa saja banyak yang lulusan di luar negeri maupun di dalam negeri, umumnya adalah bersifat pengulangan dari paradigma keilmuan yang sudah established, yang notabene ada diawali oleh Renaissance Eropa, yang menghasilkan ilmu-ilmu modern di bidang ilmu ekonomi, sosiologi, politik, dan seterusnya. Dan para scholar ini yang menyerap ilmu pengetahuan baik langsung di luar negeri maupun yang notabene di semua fakultas yang ada di Indonesia, kemudian ini adalah menjadi ritual yang mengulang-ulang paradigma keilmuan yang sudah established di dalam konteks Renaissance Eropa. Memang kemudian ada sebuah variasi nanti kita kenal, yaitu apa yang disebut dengan continental approach dan Anglo-Saxon approach. Tetapi secara prinsipal, sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah merupakan sebuah sistematisasi dari tiga revolusi. Yang pertama adalah revolusi teologis dan diadopsi oleh Louis ke-14, kemudian menginspirasi revolusi industri di Inggris dan Eropa pada umumnya, dan itu telah menimbulkan kemakmuran di Eropa. Walaupun pada saat yang sama ketika Marx dan Hegel sebagai ketua Club of Doctor di Berlin waktu itu mengkritik bahwa yang sebenarnya terjadi kemakmuran di Eropa itu adalah menengah ke atas. Sementara di menengah ke bawah terjadi apa yang dia sebut sebagai proletarisasi dan pauperization atau proses pemiskinan. Nah, jadi dari perkembangan yang snapshot seperti ini, sebenarnya kemudian ilmu-ilmu sosial yang Adam Smith sebagai guru dari semua ilmu para ekonom dari dulu sampai hari ini, kemudian merumuskan apa yang disebut dengan the wealth of nation. Rasiah bagaimana kekayaan bangsa-bangsa itu dicapai. Ada yang secara universal sebenarnya dari zaman pra-modern Renaissance Eropa sampai abad modern, sampai post-modern hari ini pun, apa yang itu supply and demand itu adalah sebenarnya universal dan tidak ada masalah. Yang kemudian menimbulkan teori klasik, neoklasik, dan sebagainya. Secara mikroekonomi, mengadopsi itu tidak ada masalah. Tapi ketika paradigma keilmuan yang berbasis Renaissance Eropa ini yang ethnocentrism, kemudian menjadi teori makro kenegaraan, baik ekonomi, politik, maupun sosiologi, ada asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan oleh para scholar sekarang dan yang akan datang. Apa yang saya sebut sebagai paradigma sekularisme, materialisme, dan kapitalisme. Sangat sederhana sebenarnya, para mahasiswa yang belajar ilmu ekonomi, itu basisnya individualisme. Jadi efisiensi yang dicapai oleh perusahaan, rumah tangga, bahkan negara, karena banyak pengikut-pengikut dari scholar yang menjadi otoritas negara, itu asumsinya adalah efisiensi teknis mikroekonomi, yang notabene individualisme. Nah, asumsi Renaissance yang dibangun waktu itu, sebenarnya ada yang kurang diungkap di dalam perkuliahan di negara-negara berkembang dan di Indonesia khususnya, bahwa Eropa sebenarnya mengapa mengambil jalan sekularisme dengan Rekonsili Vatikan II lalu diadopsi oleh Louis ke-14 dan seluruh pemimpin Eropa waktu itu, adalah karena sebenarnya sangat spesifik Eropa yang kemudian diuniversalisasi kepada dunia setelah itu, yaitu
asumsi bahwa Eropa mengalami, menurut sejarawan mencatat bahwa Eropa itu adalah negara yang lama sekali berperang. Ada 1000 tahun mereka mengalami kemiskinan. Kemudian ketika otoritas agama mempunyai keyakinan tentang bumi itu datar, ada seorang Galileo yang menyatakan tesis dunia itu adalah bulat dan mengitari matahari dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah para ahli. Tapi intinya adalah bahwa Galileo dianggap sebagai menyerang agama dan dia dipenjara seumur hidup sampai meninggal dan dianggap sebagai sebuah peristiwa di mana agama dianggap menghalangi kemajuan. Disitulah inspirasi bahwa campur tangan agama dengan kehidupan publik dan negara dianggap sebagai penghalang kemajuan. Yang merasakan Eropa mengalami kemiskinan 1000 tahun, dan kemudian perang yang tidak habisnya, bahkan terjadi apa yang disebut dengan kerjasama tuan tanah feodalis, para kaum feodal dan otoritas agama yang menghasilkan kemiskinan. Jadi konstruksi sosial yang bersifat post factum itulah yang menimbulkan keyakinan bahwa agama tidak perlu lagi punya korelasi dengan kehidupan. Artinya moral dan kehidupan ekonomi, politik, dan budaya tidak perlu dicampur adukan. Itu kira-kira sekularisme. Kemudian karena basis kepercayaan Adam Smith adalah individu, kemudian korporasi yang mewujudkan industrialisasi waktu itu dianggap sebagai kunci dari pembangunan, dan itulah yang menimbulkan apa yang disebut dengan financial driven, bahwa hanya dengan kekayaan finansial itulah kekayaan bangsa-bangsa bisa diwujudkan. Ya, sementara yang ketiga, karena kemudian berkembang ilmu ekonomi mikro, terutama di era klasik dan bahkan di neoklasik, bahwa materi basis materialisme itulah yang akan mewujudkan kemakmuran bangsa-bangsa. Saya menyampaikan ini agak panjang, maaf, karena kemudian saya kemudian di IPB juga bukan hanya di Departemen Ilmu Ekonomi, di FEM, tapi juga terlibat dengan Pak Lala, Dr. Lala, kalau Paking, mengajar di sosiologi. Ternyata bahwa asumsi-asumsi keilmuan yang bias terhadap sekularisme, kapitalisme, dan materialisme nggak bisa bergerak. Itulah yang kemudian menjadi basis pengembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, jadi ketika proses dekolonisasi tahun 50-an di dunia ketiga, yaitu pelepasan proses penjajahan dunia ketiga oleh dunia barat, hampir semua peristiwa proses dekolonisasi itu tidak mengalami keterlibatan pemikiran dari kalangan elit, terutama di dalam transformasi untuk membangun bangsanya secara ekonomi terutama. Jadi asumsi Ragnar Luss misalnya yang mengatakan bahwa vicious cycle of poverty, lingkaran setan kemiskinan itu menjadi turunan dari kepercayaan terhadap materialisme, yaitu financial capital. Bahwa mengapa pendapatan rendah di sebuah negara berkembang? Karena tabungannya rendah, produktivitas rendah, dan pendapatan rendah, dan kemudian negara itu tetap miskin. Maka perlu aliran modal dari luar. Jadi hampir semua negara dunia ketiga mengadopsi Ragnar Luss yang bukunya tahun 52 itu, yang bersifat developmentalism. Di satu pihak dia mengadopsi teori-teori dari Eropa, Amerika yang bersifat mikroekonomi tadi,
kemudian menjadi paradigma pembangunan ekonomi di semua negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia, dan memang tahun 50-an di Indonesia belum terjadi pembangunan ekonomi yang sistematis, tapi sejak zaman Pak Harto, kita tahu bahwa aliran modal asing menjadi kepercayaan khusus dari apa yang disebut dengan mafia Barclay waktu itu, sehingga tim ini bolak-balik ke Tokyo awalnya, tapi kemudian ke Paris untuk selama 3 tahun men-shifting utang dari Uni Soviet dan Cina untuk dijadikan utang baru kepada negara Barat. Dan itulah yang kemudian sejak tahun 68, kalau nggak salah 70, praktis kita teraliri modal asing besar-besaran, baik lewat PMA maupun lewat utang publik. Dan keterlibatan para scholar di negara seperti kita ini tidak sadar bahwa di balik back mind dari seluruh ilmu pengetahuan dan teknokratisme itu sebenarnya juga ada mission sacre, yaitu tentang kepercayaan terhadap diam-diam atau terbuka terhadap sekularisme, terhadap materialisme dan kapitalisme sebagai satu kunci untuk membangun ekonomi di negara berkembang. Nah, yang jadi masalah di buku saya uraikan cukup panjang, bahwa negara berkembang umumnya adalah negara waktu itu yang dijajah Barat, umumnya adalah masih kental dengan yang bertentangan yang diyakini oleh Barat tadi. Bukan sekularisme, tetapi juga spiritualisme, religiositas adalah bagian dari sosiologis negara berkembang. Kemudian juga bukan hanya materi, tapi non materi adalah seperti kata Pak Prof. Mubiarto, motif itu ada 3 secara ekonomi sebenarnya, bukan hanya motif maximizing profit, tapi juga motif sosial, ada motif moral. Jadi ketika pandemi ini ada sebuah pengumuman dari The Economic Intelligence Unit yang mengatakan Indonesia adalah atau negara yang paling dermawan di dunia. Bagaimana antar saudara, antar provinsi, antar pulau dan sebagainya mengerahkan apa yang disebut dengan dana-dana solidaritas untuk membantu mereka-mereka yang sakit karena COVID maupun yang kesulitan ekonomi. Ini membuktikan bahwa memang ada motif sosial, ada motif solidaritas di dalam ekonomi yang tidak bisa dinafikan di dalam konstruksi ilmu ekonomi. Dan di situ ada juga motif moral. Gereja misalnya menetapkan yang puluhan disisihkan oleh para jemaah untuk masyarakat miskin. Begitu juga zakat, infak, sedekah, dan wakaf bahkan di masyarakat Indonesia yang menurut perhitungan Zakat World itu ada 330 triliun. Tapi yang termobilisasi mungkin baru 40%. Jadi motif ekonomi ini nggak bisa direduksi hanya dengan motif materialisme, bahkan sekularisme yang tidak yang memisahkan antara kehidupan sosial dan kehidupan publik dan kehidupan individu, kehidupan rumah tangga. Nah, jadi spiritualisme, religiositas, dan satu lagi nilai kekeluargaan yang notabene di dunia Barat sejak revolusi seksual dan free sex yang masif, menurut UNDP struktur sosialnya sudah terdiri dari mereka yang single parent. Kami 6 tahun di sana, ada memang masif sekali sekolah-sekolah SD bahkan dibawa ke sebuah tempat tentang pentingnya mereka untuk tidak tergantung kepada orang tua dan keluarga. Dan mereka 11 tahun untuk keluar rumah, mencoba dengan kehidupan Samenleven, kehidupan mandiri, dan karena dianggap seksualitas sebagai hambatan kemajuan, maka di situ dijelaskan secara substansial tentang hambatan-hambatan kemajuan dan perlunya orang-orang muda untuk dalam kehidupan yang
Samenleving itu. Nah, tetapi menurut UNDP, struktur tahun 90-an setelah 20 tahun revolusi itu ternyata sudah sekitar 7%. Struktur masyarakatnya itu adalah single parent. Nah, apa yang terjadi dengan single parent ini adalah mereka anak-anak dididik atau oleh hanya seorang ibu, atau kalau anaknya bisa lebih dari satu atau dua bahkan tiga, itu di panti-panti asuhan. Dan yang lebih jauh lagi menurut riset yang disampaikan oleh Le Monde di Prancis waktu itu, karena kehidupan ini sudah sekitar 70% sekuler, adalah turunnya IQ rata-rata akibat anak-anak yang hanya dididik oleh tidak lengkap. Apakah seorang ibu saja ataukah di panti asuhan. Dan dampaknya rata-rata pekerjaan mereka hanya menurut kalau mereka sistematis sekali ya, dari mulai TK, SD, SMP sudah ada talent scouting. Mereka hanya cocok untuk jadi penjaga penjaga toko. Dari situlah kemudian partai neo-Nazi itu berkembang. Misalnya Le Penisme di Prancis atau yang di Belanda yang sebenarnya katanya warga negara Indonesia, tokoh itu sudah mendeklarasikan bahwa mereka anti imigran, mereka sangat percaya tentang keunggulan suku Arya Eropa untuk supaya mengembalikan katakanlah supremasi Eropa di dunia. Dan sekarang Nyonya Le Pen itu anaknya dari bapaknya yang sangat bahkan anti agama, anti Islam gitu ya. Karena banyak sekali migran yang berasal di Eropa itu dari Bangladesh, India, kemudian Tunisia, Aljazair dan Maroko. Karena mereka sudah mengalami posisi di dunia profesional, maka partainya neo-Nazi ini adalah mengusir mereka dan merebut kembali pekerjaan-pekerjaan yang merasa sudah direbutnya. Saya kira ini adalah sebuah ilustrasi bahwa nampaknya sangat jauh perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis sadar atau tidak sadar premis tentang sekularisme, materialisme, dan kapitalisme itu. Lanjut, saya akan skip aja karena ada tambahan teknis bahwa proses pembangunan umumnya di dunia berkembang adalah bersifat memang perbankannya itu branch banking system namanya, itu sentralistis, makanya terjadilah penyedotan uang dari daerah ke Jakarta dan yang kembali tidak sampai 10% menurut penelitian. Maka konsentrasi antara Jakarta dan luar Jakarta, kota dan desa itu memang secara natural dari proses tadi itu terjadi, dan ketimpangan yang memang makin tinggi terutama di era reformasi karena branch banking system ini sangat sistematis. Menurut rilis BI bahwa UMKM itu hanya 12% dari 8.000 triliunan, tapi sekitar 88% itu jatuh kepada beberapa ratus orang yang punya kapital besar. Sayangnya para pelaku ekonomi ini tidak bekerja dalam perspektif yang efisiensi dan inovasi, umumnya adalah para rent seeker. Sudah puluhan mahasiswa yang saya bimbing membuktikan itu, sehingga yang terjadi adalah proses deindustrialisasi dan ketertinggalan teknologi. Saya sebut Pak Ponco di sini, Sutowo, yang mempelopori studi kami tentang keterbelakangan teknologi, membuktikan bahwa memang hanya di akhir pemerintahan Pak Harto itulah total faktor productivity, itu konten teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi itu yang relatif positif. Sejak reformasi itu negatif. Kalau lihat dari neraca pembayaran, ada neraca jasa yang konsisten dari tahun 70 sampai hari ini, itulah defisit terbesar. Karena paten-paten mereka tetap ada di New York, di Tokyo, di Paris, dan sebagainya. Kita hanya perakit dari proses industrialisasi. Jadi sangat jauh proses ini, lebih teknis lagi.
yang disebut dengan GDP oriented dan branch banking system di dalam pembangunan ini. Jadi saya punya datanya bahwa memang sejak tahun 70 sampai hari ini yang terjadi adalah pengeringan likuiditas di pedesaan dan di daerah, lalu marginalisasi dan pemiskinan dari proses-proses yang sangat sistematis tapi mungkin tidak terasa. Kalau dalam kacamata neoklasik, kacamata ilmu ekonomi teknis dan lain sebagainya. Ini hanya bisa difahami dalam perspektif ekonomi politik makro. Tidak berkesan. Ya, di akhir ini ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan, bahwa dikala masifnya proses pembangunan yang bias terhadap Renaissance Eropa tadi, ada heterodoksi yang saya sebut, adalah negara-negara yang keluar atau di others dari proses masifnya dunia ketiga, dimulai dari Jepang sebenarnya. Jepang setelah restorasi Meiji 1886, kemudian tahun 26 besar-besaran ribuan dikirim ke Amerika dan Eropa dengan satu pesan, bahwa secara values mereka akan setia terhadap nilai-nilai Jepang, baik tradisi maupun agama, Shintoism. Tapi nilai instrumental, teknologi, dan kemajuan Barat diserap sehabis-habisnya. Itulah yang menimbulkan konsep secara teknis yang disebut reverse engineering, kemudian secara politik konsensus model of demokrasi, secara ekonomi makro apa yang disebut dengan Japan Incorporated, basisnya bukan konfliktual untuk menyusun demokrasi maupun di dalam mencapai efisiensi, tapi adalah konsensus atau secara ekonomi itu adalah kemitraan. Sehingga tradisi mereka bahwa core teknologi mereka memang kuasai oleh Suzuki, Toyota dan sebagainya, tetap misalnya dalam otomotif, tapi 90% itu diproduksi oleh UMKM yang memang tradisinya sudah dibangun sejak tahun 50-an. Profesor Arif Satria adalah lulusan PhD dari Jepang, saya kira bisa mengkonfirmasi. Belum setelah itu lahir apa yang disebut TQC, Total Quality Control, manajemen mutu terpadu, sehingga mereka terkenal sebagai karyawan yang setia kepada perusahaan, hampir setia seperti pada keluarga, sehingga free entry and exit yang paling rendah. Jarang sekali mereka dibajak atau pindah perusahaan, sehingga kesetiaan mereka adalah long time worker, seumur hidup bahkan. Itu yang dalam penelitian mereka unggul ketika terjadi krisis oleh sistem MBA yang Taylor and Mead maupun Fordism yang ada di Eropa maupun Amerika. Itu menjelaskan mengapa tahun 90 Jepang sudah mentrespas kemajuan teknologi di industri telekomunikasi dan sebagainya dari puncak teknologi seperti Amerika. Tapi basisnya secara makro mereka tidak berbasis sekularisme, ada nilai spiritualisme, adalah religiositas yang direvitalisasi di dalam praktek-praktek atau praksis ekonomi. Jadi ini adalah antitesis Renaissance Eropa dan kebangkitan Asia. Jadi Mahbubani telah berbicara tentang kebangkitan Asia, kemudian Naismith bahkan di dalam megatrend Asia salah satu cirinya adalah bahwa Barat akan bisa dikalahkan karena adalah yang disebut dengan extended family, karena tidak mengenal sekularisme dengan meninggalkan kesucian nilai-nilai pernikahan. Setia pada keluarga sehingga menjadi sistem jaminan sosial informal, melengkapi di sistem jaminan sosial negara. Masih utuh di Eropa, di Asia ini. Tidak
sebaliknya seperti di Eropa dan di Amerika yang notabene hampir 70 atau sekitar 70% sudah berbasis kepada single parent atau bahkan di rumah-rumah panti asuhan. Jadi ini yang saya kira harus dijelaskan bahwa Asian Way yang sudah lama diperdebatkan di kalangan para ahli akan menjadi gratifikasi pembangunan baru dari Pasifik kembali ke Asia. Ramalan-ramalan kuantitatif juga sudah mendekati dan terjadi pluralitas pembangunan ala Cina yang negaranya kuat, ada partai komunis di sana, tapi agama sebenarnya hidup. Ada model Jepang, muncul sekarang Turki, kemudian ada Malaysia, ada Thailand, semuanya dalam perspektif yang heterodoks. Dia ada tersendiri dibanding dengan hegemoni kapitalisme, sekularisme maupun kapitalisme dan materialisme. Nah, terakhir adalah yang ingin saya sampaikan, barangkali ini adalah sebuah tawaran kepada dunia perguruan tinggi sebagai pabrik, katakanlah begitu, atau mungkin candra di muka dari para scholar untuk merumuskan kembali Tridharma ini. Karena pendidikan tetap sebagai transformasi keilmuan, sebagai hasil dari riset, teori, dan keilmuan yang berbasis. Tidak semata-mata kepada ilmu yang sudah established, mainstream economics misalnya, mainstream sociology science, political science, dan sebagainya, tetapi hybrid. Kita terbuka seperti Jepang menyerap seluruh kemajuan Barat, tapi dia setia secara makro nilai dan sebagainya dengan nilai-nilai domestik, nilai lokal. Apa yang disebut dengan kami membimbing belasan disertasi, Pak Lala dari sini, tentang local economy. Apa yang saya sebut sebagai Pancasilanomic in action. Sebenarnya, karena mereka sudah berabad-abad, kemudian menjadi sebuah perilaku ekonomi, bahkan modern, sudah triliunan, persistensi dan resiliensi sudah dibuktikan, proven, karena justru mereka tidak mengadopsi yang istilah Dr. Jamilah, mungkin hadir di online sekarang, itu di Tasik penelitiannya yang disebut dengan Islam Sundanis, bukan yang Sunda Islamis. Yaitu perbedaannya, yang Islam Sundanis ini adalah yang berbasis nilai yang mewujudkan dalam perilaku ekonomi. Itu yang dibagi tiga gitu secara kategoris, ternyata yang unggul yang Islam Sundanis ini. Dan itu keluar seperti hybrid, seperti calon atau yang Japan model atau Asian Way. Dan karena ada sudah puluhan yang saya bimbing, dan saya kira ada 500-an local economy, kemudian saya mengagregasi yang disebut dengan Nusantaronomics. Itu adalah upaya 10 tahun terakhir saya membimbing S2, S1, S2, dan S3 untuk membuat riset yang mencoba mengawinkan paradigma mainstream ekonomi dengan nilai-nilai lokal atau local genius atau local specific yang tidak menghilangkan nilai-nilai. Ekonomi itu adalah punya motivasi maksimum profit maximization, tapi juga ada nilai moral dan nilai sosial seperti sudah diakui misalnya oleh The Economic Intelligence Unit. Dana yang terkumpul dari dana solidaritas di era pandemi konon melebihi dari 1.000 triliun, melebihi dari APBN. Jadi sebenarnya sudah proven juga gitu secara makro. Oleh karena itu di dalam riset, kalau menurut saya konstitusi Pancasila itu bisa merupakan sumber keilmuan seperti kayak keyakinan atau sudah dipraktekkan oleh profesor dari UGM.
Fahri siapa namanya? Antropolog, sosiolog dan apa itu buka dari apa sosiolog, dia sejarawan juga sebenarnya. Kunto Wijoyo. Jadi Kunto Wijoyo menurut dia, karena Pancasila itu adalah bukan rumusan orang per orang, tapi ditemukan, rediscover dari nilai-nilai Indonesia, kemudian dirumuskanlah yang sekarang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Dengan pasal-pasal yang juga menjelaskan itu. Itu bisa merupakan referensi pengembangan ilmu. Jadi konstitusi, nilai lokal, dan keterbukaan terhadap kemajuan pusat-pusat kemajuan dunia, itu menjadi bisa merupakan kritik teori, tapi juga teori-teori baru yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi. Tidak seperti kritik Mubiarto yang hanya ilmu pengetahuan dari para scholar, PhD, master, dan lain sebagainya itu hanya sebagai pengulangan dari paradigma teori yang sudah established oleh para profesor yang sudah menyusun disertasi di sana. Sedikit saja cerita, saya memang terlibat di research fellow di IREPD namanya, Institute de Research Economic and Planification du Développement, adalah kerjasama Grenoble 2 dan Paris, Sorbonne, tentang Centre Asie. Jadi awalnya saya tertarik untuk Asian Way karena ada penelitian yang sangat kuantitatif dengan pengujian teori, tapi teori-teori yang disusun kemudian, bukan teori yang diasumsikan sudah benar. Profesor Pierre Jude sebagai ketua advisor saya PhD saya menyebut sebagai Asia ini the others, tersendiri. Asia ini tersendiri. Yang dia temukan dari penelitian sudah puluhan tahun, sehingga disebut sebagai heterodox mazhab Grenoble gitu. Karena Pierre Jude tadi, karena memang berkembang heterodox science itu di Paris ya. Lalu kemudian saya menemukan berbagai referensi tentang Asian Way ini, dan kemudian dibuktikan oleh riset-riset empiris, teoritis di kalangan mahasiswa, di Departemen Ilmu Ekonomi maupun di KPM, Pak ya, Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat. Ya. Yang nanti dalam tulisan Dr. Lala Kalopaking dalam buku saya itu mengatakan bahwa sebenarnya ilmu-ilmu yang berkembang pada saat Profesor Sayogyo waktu itu tidak menempatkan ilmu sosial dan ekonomi itu sebagai mainstream science, tapi ilmu kemasyarakatan yang saya kira agak dekat dengan yang saya sebut heterodok. Ada Tarli Nugroho mungkin hadir online mengkritik apa itu epistemologi heterodok. Saya tadi sudah secara singkat menjelaskannya, mudah-mudahan juga Dr. Denny J.A. yang mengkritik mengapa tidak Nordik model pembangunan negara kesejahteraan sebagai ego ideal lah dari negara kesejahteraan Indonesia. Menurut saya konstruksi sekularisme, materialisme dan kapitalisme itulah yang konstruksi sehingga Anthony Giddens mengatakan walaupun Nordic State ini mencapai indeks-indeks terbaik dunia sekarang ini, tapi tetap saja di dalam kerangka materialisme. Sehingga Giddens mengatakan, the third way-nya mengatakan bahwa membutuhkan sebuah teori baru, paradigma baru, yang anehnya mirip tentang ciri sektor informal di Indonesia. Hidup bersama keluarga, menyusun ekonomi, kemudian tidak ada konflik, dan keluarga tetap utuh. Jadi apa yang disebut dengan post material society, dan Habermas mengatakan ini adalah ilmuwan favorit di kalangan para kritisi ilmu sosial, the post secular society. Dia sudah membayangkan bahwa sekularisme sudah peak Barat ini, dan dia dalam post modern society dikatakan agama akan berperan kembali.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.